Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Yurawan dapat kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan ragam informasi unik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pada hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan rangkaian acara penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Tinggi Agama. Rangkaian acara ini juga dirangkaikan bersama dengan sosialisasi layanan keperdataan Balai Harta Peninggalan pada bidang perwalian tahun anggaran 2022. Selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi layanan keperdataan Balai Harta Peninggalan pada bidang perwalian. Pertama, dasar kegiatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. DIPA Balai Harta Peninggalan Makassar Program Layanan AHU tahun anggaran 2022. Kedua, maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Untuk menjadi pedoman bagi Balai Harta Peninggalan dan Lembaga Peradilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia di bidang perwalian. Sosialisasi layanan perwalian agar stakeholder dan masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, khususnya mengenai perwalian, dapat memanfaatkan layanan yang ada pada Balai Harta Peninggalan. Sedangkan tujuannya adalah tercapainya implementasi layanan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, terutama terkait layanan keperdataan pada bidang perwalian sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, penandatanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kedua, sosialisasi layanan keperdataan Balai Harta Peninggalan pada bidang perwalian dengan narasumber sebagai berikut. IGD Widiasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kurator Keperdataan, ahli muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, Dr. Andus Haji Andi Ahmad As'ad, Sarjana Hukum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Ketiga, Dr. Efraim Tana, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kurator Keperdataan, ahli madya pada Balai Harta Peninggalan Makassar. Peserta kegiatan sebanyak 50 orang, yaitu dari pihak Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Perwakilan Balai Harta Peninggalan se-Indonesia, Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Provinsi Sulawesi Selatan, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6, Dewan Pengurus Cabang Peradi Kota Makassar, perwakilan kelurahan dari Kecamatan Wajo, perwakilan akademisi, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan lembaga keuangan bank, perwakilan pemerintah Kota Makassar yang membidangi hukum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sumber pendanaan. Sumber dana kegiatan adalah daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Balai Harta Peninggalan Makassar tahun anggaran 2022 nomor 013.2099297 tanggal 17 November 2022. Atas nama panitia pelaksana kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam kegiatan ini. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Nur Ikhwan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan sambutan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dan permohonan maaf dari beliau tidak bisa hadir karena ada rangkaian kegiatan di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang sehingga bisa berkumpul di ruangan berbahagia ini dalam rangka menghadiri kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang pelaksanaan dan tugas fungsi Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Tinggi Agama dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi layanan keperdataan Balai Harta Peninggalan pada bidang perwalian tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Secara struktur organisasi berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas BHP yang ada di wilayah sehubungan karena BHP secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Administrasi Hukum Umum. Di Indonesia saat ini ada 5 kantor BHP ya, yang terdiri dari kantor BHP Jakarta meliputi 8 provinsi, kantor BHP Surabaya meliputi 5 provinsi, kantor BHP Semarang meliputi wilayah kerjanya 2 provinsi, kantor BHP Medan meliputi wilayah kerjanya 6 provinsi, dan yang terakhir kantor BHP Makassar yang sangat luas karena meliputi wilayah kerjanya 13 provinsi. Ini dari Sulawesi sampai ke Papua, Papua ya, sampai ke Papua Barat dari ujungnya Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, tugas BHP ialah mewakili dan melaksanakan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan kepentingan demi hukum di bidang
harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari tugas dan fungsi BHP adalah perwalian. Dalam perwalian, BHP berperan sebagai wali pengawas. Itu diatur dalam pasal 366 KUH Perdata. Melalui putusan penetapan pengadilan, seseorang dapat diangkat sebagai wali anak di bawah umur. Wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan dan penghidupan anak di bawah umur tersebut, termasuk mengurus harta bendanya sehingga anak tersebut mencapai 18 tahun atau sudah dewasa. Sebelum wali melaksanakan tugasnya, BHP wajib mengangkat sumpah wali tersebut untuk selanjutnya meminta wali agar melakukan pencatatan harta kekayaan dari anak di bawah umur dan melakukan pelaporan setiap tahunnya. Adapun pelaksana tugas BHP sebagai wali pengawas, BHP bekerja berdasarkan putusan atau penetapan yang dikirim oleh pengadilan dengan mengacu pada pasal 369 KUH Perdata junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bila mana perwalian diperintahkan oleh hakim, panitera pada pengadilan yang bersangkutan harus segera memberitahukan dengan surat tentang adanya pengangkatan itu kepada BHP. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan menandatangani surat penandatangan MOU antara BHP dengan Pengadilan Agama terkait dengan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan HAM dan di bidang peradilan agar kesepahaman yang telah dilakukan dapat terus dilakukan secara optimal dan kontinu sehingga dapat membuah hasil yang sebaik-baiknya. Akhir kata, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi layanan keperdataan Balai Harta Peninggalan pada bidang perwalian tahun anggaran 2022 saya nyatakan dibuka. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Dr. Dotrandes Haji Abu Hurairah, Sarjana Hukum Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara pada pagi hari ini sesuai yang direncanakan. Kami atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyampaikan terima kasih, penghargaan yang mesti untuknya, serta ucapan apresiasi atas inisiasi penandatanganan kesepahaman ini, nota kesepahaman ini
dan juga lazim disebut dengan MOU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pengadilan Tinggi Agama sebagai satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 2009 itu mempunyai kewenangan mengadili perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan terakhir dengan kewenangan yang baru yaitu di bidang hukum ekonomi syariah. Khusus di bidang perkawinan, di dalamnya terbagi dalam beberapa kewenangan, termasuk di dalamnya masalah perwalian disebutkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 ada butir 18 bahwa pengadilan berwenang untuk menyelesaikan atau menangani mengadili perkara perwalian ini. Kalau menyangkut masalah pribadinya, kelangsungan hidupnya, pendidikannya dan sebagainya, saya pikir tidak terlalu problem. Tetapi yang menjadi problem adalah masalah harta dari anak yang berada dalam perwalian itu sendiri. Bagi lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, dalam menangani masalah perwalian ini, jujur saja seperti apa yang terjadi tadi kami diskusikan dengan bapak-bapak dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa kita menetapkan perwalian itu memang tidak secara detail, ya, khususnya mengidentifikasi harta-harta anak yang berada dalam perwalian itu, tetapi hanya sifatnya secara umum. Nah, kaitannya dalam kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas, ya, pengawas wali pengawas dalam hal ini, tentu saja diperlukan adanya putusan dari pengadilan yang secara rinci, ya. Sekali lagi bahwa kami sangat berterima kasih dengan adanya kerjasama ini dan saya pikir sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, acara ini saya dengar tadi selain diikuti secara dari Pengadilan Agama wilayah 1 hadir di sini, ini Takalar, Sumber Dasa, Makassar, Maros, tidak juga Pangkep, ya. Tetapi jajaran kami Politik Agama Makassar yang meliputi 27 kota dan kabupaten termasuk Sulawesi Barat mengikuti juga acara ini secara daring. Barangkali seperti itu harapan kami dari Politik Agama Makassar, dan mengucapkan selamat atas penandatanganan kesepahaman bersama ini dan selamat mengikuti nantinya materi-materi dari narasumber yang disebutkan tadi. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Tinggi Agama. Kami mengundang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan didampingi Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar untuk maju dan menempati tempat yang telah disediakan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai pihak pertama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pihak kedua. Dipersilahkan menandatangani naskah yang tersedia. Penyerahan cenderamata dan dilanjutkan oleh foto bersama. Penyerahan cenderamata dari Kepala Kantor Wilayah Makassar ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Ya, Saudara, hari ini ada penandatanganan MOU antara Kemenkumham bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tujuan penandatanganan MOU, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Pak Nur Ihwan. Pak, mungkin bisa jelaskan sedikit Pak mengenai tujuan penandatanganan MOU pada hari ini, Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Memang tadi barusan kita telah melaksanakan MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama ya. MOU ini tujuannya adalah untuk terkait dengan perwalian yang antara BHP dengan Pengadilan Tinggi Agama. MOU ini untuk sebagai pedoman ya. Tadi sudah disampaikan oleh kami bahwa ini ada surat pedoman di mana saat ini kan perwalian kan memang dari hasil putusan dari pengadilan nanti akan diberikan kepada BHP gitu. Ya Pak, pesertanya dari mana saja Pak? Ini dari seluruh kepala BHP juga seluruh ketua pengadilan agama yang ada di Sulawesi Selatan. Kepala BHP dari seluruh Indonesia ada 5 BHP, unsur notaris dari Pengwil ini ya, BPN Pertanahan. Ya, terakhir mungkin Pak mengenai tujuan pengawasan wali ini Pak, silakan. Ya memang sekarang ini tujuan pengawasan perwalian kan memang diperlukan ya, karena sekarang seperti tadi saya sampaikan bahwa perwalian itu kan umur di bawah 18 tahun diperlukan perwalian. Karena kenapa? Itu kan diatur dalam KUH ya, KUH Perdata pasal tadi berapa? 366 ya. Di bawah 18 tahun itu dianggap belum dewasa. Itu terkait dengan hak keperdataannya ya. Harapannya Pak ke depannya? Ya, harapan ke depannya saya nanti antara BHP dan Pengadilan Tinggi Agama ya lebih sinergis lagi. Ya, nah Saudara, untuk mengetahui seperti apa bentuk kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama Makassar bersama dengan Kemenkumham Sulawesi Selatan, juga seperti apa peranan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar saat ini, saya sudah bersama dengan Pak Abu Hurairah selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar. Pak, kalau boleh tahu Pak, bisa dijelaskan mengenai bentuk kerjasama antara Kemenkumham Sulsel bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pak? Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Hukum dan HAM ya
dengan Perguruan Tinggi Agama Makassar adalah menyangkut pelayanan keperdataan di bidang perwalian. Ya. Seperti diketahui bahwa pengadilan agama itu salah satu kewenangannya dan menangani masalah perwalian. Ya, seperti itu. Kalau untuk peranan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pak seperti apa ke depannya? Peran Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai lembaga peradilan tingkat banding tentunya dalam hal ini menjabarkan kerjasama ini ke tingkat bawah dalam jajarannya pada wilayah pengadilan tinggi pengadilan agama di kabupaten kota agar betul-betul dilaksanakan secara efektif apa yang menjadi kesepahaman bersama dalam penanganan perwalian ini supaya dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan bersama. Pak, adakah batas usia dalam masalah perwalian ini, Pak? Batas usia sesuai ketentuan hukum yang berlaku itu sampai usia 18 tahun ke bawah atau sampai dewasa. Itu anak yang berada dalam perwalian itu diurusi oleh walinya, dalam hal ini menyangkut masalah dirinya pribadi dan menyangkut masalah harta bagi anak yang berada dalam perwalian itu. Baik, terakhir mungkin Pak harapannya ke depan dan juga mungkin imbauan kepada masyarakat terkait masalah perwalian ini, Pak. Harapan ke depan supaya kesepahaman bersama ini dapat efektif tidak hanya di atas kertas saja tetapi terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat kita, khususnya lembaga peradilan menangani secara sungguh-sungguh perwalian ini dengan termasuk melakukan identifikasi dari harta anak yang berada dalam perwalian itu sendiri sehingga tidak saja penetapan itu secara umum dan kepada masyarakat tentunya kita harapkan agar dalam melakukan permohonan perwalian kepada pengadilan itu terlebih dahulu mengidentifikasi, menyampaikan, melaporkan harta-hartanya sehingga nantinya dapat dilakukan pengawasan secara efektif oleh Balai Harta Peninggalan. Terima kasih. Iya saudara, tentunya kita masih akan mencari tahu mengenai bagaimana pelaksanaan hukum masalah perwalian ini. Langsung saja saya bersama dengan Pak Mulyadi Arfa. Pak Mulyadi mungkin bisa dijelaskan mengenai pelaksanaan hukumnya ini seperti apa nantinya Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jadi kita telah menyimak tadi penataan. Jadi implikasinya ke depan sebenarnya tujuannya ini ya, negara hadir ke masyarakat untuk memberikan perlindungan. Dalam hal ada penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama, kami sebagai BHP sesuai dengan Perdata 366, 367 sampai 39, kami sebagai wali pengawas. Tentunya ini kami pelaksanaan dari putusan pengadilan. Nah, apa yang diawasi? Tentunya walinya. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga harta benda wali ini jangan sampai disalahgunakan tentunya. Jadi kita buat semacam register harta benda. Jadi ada buku ya kita apa-apa harta kekayaannya ini. Nanti sebenarnya nanti ke depan kalau memang untuk kebutuhan anak ini harta ini mau dijual tentunya ada izin dari BHP. Jangan sama ada penyalahgunaan. Kalau memang peruntukannya untuk anak di bawah silahkan. Tetapi kalau tidak ya jangan dulu dong, nggak bisa. Nanti kalau anak ini sudah dewasa ya silahkan dikelola sendiri tujuannya sebenarnya. Jangan sampai ada penyalahgunaan harta di bawah anak oleh wali anak ini tersebut. Jadi kapasitas kita sebagai BHP, sebagai wali pengawas untuk mengawasi kinerja tindak dari wali terhadap harta si anak yang belum dewasa. Iya, jadi diawasi jangan sampai disalahgunakan gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya disalahgunakan, adakah sanksi yang dikenakan Pak? Iya, betul. Apabila kita temukan di lapangan ada penyalahgunaan harta benda dan kita bisa buktikan, kita bermohon kepada pengadilan untuk mengganti wali. Iya dong, kita wali, nanti pengadilan lagi mencari siapa yang bisa menggantikan supaya bisa dikelola harta bendanya ini. Untuk wali sebelumnya Pak, apakah ada dikenakan sanksi? Wah, tergantung dari putusan pengadilan. Kami tidak bisa berbicara apa sih tindakan, tergantung daripada hakim yang memutuskan. Kami cuma pelaksanaan di lapangan, begitu. Ya, terakhir mungkin Pak imbauan dan juga harapan kepada masyarakat terkait perwalian ini. Ya,
Himbauan kami, BHP hadir sebenarnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang memang atau keluarganya memang ada anak di bawah umur dan memang ada harta bendanya, silakan bermohon kepada pengadilan untuk menjadi wali. Tentunya pengadilan juga mempunyai kriteria apa sih persyaratan untuk diangkat jadi wali. BHP hadir sesuai dengan KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengawasi wali terus dalam hal harta benda si anak. Iya, kayak begitu. Iya, jadi BHP ini hadir untuk mengawasi dan juga menjaga agar wali tidak menyalahgunakan harta. Baik saudara, itulah tadi penandatanganan MOU ataupun penandatanganan kesepahaman antara Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar. Tentunya memiliki beragam tujuan, salah satu diantaranya adalah untuk menjalin sinergi tentunya untuk menegakkan hukum perwalian agar masyarakat yang ditetapkan sebagai wali dapat melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan BHP. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.